Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kansa Pridia Naura, mahasiswa program studi Sains Aktuaria semester 6. Pada video kali ini, saya ingin membahas satu pertanyaan sederhana tetapi penting untuk kita refleksikan pada masa sekarang ini, yaitu, apakah Pancasila hari ini benar-benar menjadi pedoman etika dalam pemerintahan atau justru hanya menjadi simbol yang sering diucapkan tetapi belum sepenuhnya dijalankan? Pertanyaan ini menjadi relevan ketika masyarakat terus melihat berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Padahal secara idealnya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem etika yang seharusnya membimbing perilaku pejabat publik dalam mengambil keputusan. Dalam realitanya, masih banyak praktik pemerintahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai Pancasila dan implementasinya. Salah satu contoh yang paling dekat dan sederhana adalah korupsi. Berdasarkan data Transparency International tahun 2024, Indonesia memperoleh skor Corruption Perception Index sebesar 37 dari 100 dan berada di peringkat 99 dunia. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan integritas dan etika di pemerintahan masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai sistem etika, maka praktik korupsi jelas bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima. Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, dalam praktik korupsi, kepentingan pribadi sering ditempatkan di atas kepentingan masyarakat. Sementara, sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, ketika anggaran publik disalahgunakan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari layanan publik yang buruk, pendidikan yang tidak merata, hingga ketimpangan sosial. Di era digital saat ini, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Generasi muda hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Kasus pemerintahan seperti ini bisa viral hanya dalam hitungan jam melalui aplikasi TikTok, Instagram, maupun X. Di satu sisi, teknologi juga membuat pemerintah lebih mudah diawasi. Tetapi di sisi lain, media sosial juga sering dipenuhi oleh polarisasi, disinformasi, dan budaya komentar yang reaktif. Berdasarkan survei Nasional Literasi Digital Kominfo tahun 2023, Indeks Literasi Digital Indonesia berada di angka 3,54 dari 5, atau masih dalam kategori sedang. Menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan dalam berpikir kritis dan menggunakan ruang digital secara etis. Karena itu, internalisasi Pancasila hari ini tidak cukup hanya lewat hafalan sila, tetapi juga harus diterapkan dalam perilaku digital dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Bagi saya pribadi, tantangan terbesar Pancasila saat ini bukan pada kurangnya teori, tetapi kurangnya konsistensi dalam praktik. Pancasila sering hadir dalam pidato dan slogan, tetapi belum selalu terlihat dalam pengambilan kebijakan maupun perilaku pejabat publik secara langsung. Sebagai bagian dari generasi muda, saya melihat bahwa teknologi seharusnya tidak hanya digunakan untuk menyebarkan kritik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun budaya transparansi dan pengawasan publik. Salah satu solusi konkret yang menurut saya penting adalah memperkuat civic digital engagement atau partisipasi digital masyarakat melalui edukasi politik digital, transparansi data publik, dan penggunaan media sosial sebagai ruang pengawasan yang kritis dan tetap etis. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya menjadi penonton isu pemerintahan, tetapi juga ikut menjaga nilai Pancasila dalam ruang digital. Akhirnya, Pancasila sebagai sistem etika tidak akan bermakna jika hanya dijadikan simbol semata. Nilainya harus terlihat dalam keputusan, kebijakan, dan perilaku nyata, terutama di lingkungan pemerintahan dan pejabat publik. Karena di era digital seperti sekarang, masyarakat tidak hanya percaya dan menilai apa yang dikatakan pemerintah, tetapi juga apa yang benar-benar dilakukan oleh mereka. Dan mungkin tantangan terbesar generasi kita hari ini adalah memastikan bahwa teknologi dan media sosial tidak menjauhkan manusia dari nilai-nilai Pancasila, tetapi justru membantu mewujudkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa lagi.